Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak mengudara. Hari ini saya di tempat counter Gunawan Ponsel Kurnia. Kurnia ya? Kornes. Gunawan ini sahabat saya kecil, sahabat saya main, sahabat saya nakal. Sahabat saya juga belajar ngaji. Saya baru duduk terus buka-buka inbox, banyak sekali inbox, tapi mayoritas yang inbox ini perempuan ini, ibu-ibu. Salah satu pertanyaannya, Pak, bagaimana peranan istri dalam jual beli tanah? Ada juga, Pak, bagaimana hukumnya apabila orang tua sudah meninggal, bapak dan ibu sudah meninggal, yang tanda tangan pengganti ibu siapa? Yang ketiga, masalah perempuan juga, Pak. Ibu saya sudah meninggal, harta itu dari kakek untuk ibu, tapi dijual oleh bapak dan istri mudanya. Bagaimana hukumnya? Intinya ibu-ibu yang jadi masalah. Oke, sebelum saya menjawab cerita ini, jangan lupa like and subscribe. Semoga yang nonton konten video-video saya di YouTube Kelas Hukum Tony Sastra, di Instagram Tony Sastra Jaya, di Facebook Tony Sastra Jaya, di Twitter Tony Sastra Jaya. Semua ada Tony Sastra Jaya. Saya doakan sehat, umur panjang. Yang belum menikah cepat menikah, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang minta rezeki uang banyak, saya aminkan dapat rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Semangat kalau bicara duit. Oke. Bicara jual beli, bagaimana kapasitas lah ya istri tentang jual beli. Kalau itu harta bersama, harta bersama itu harta yang didapat di saat setelah menikah, artinya harta bersama. Kalau hukum bicaranya harta gono gini. Kalau itu sumpama tanah itu atas nama, sertifikat itu atas nama suami, karena itu harta bersama, artinya istri harus terlibat. Suami tidak bisa begitu saja menjual, suami tidak bisa begitu saja menggadaikan dan sebagainya, atau mensekolahkan lah istilah tenar itu, mensekolahkan ke bank dan sebagainya tanpa persetujuan istri. Pertanyaannya, kok bisa terjual? Tanda kutip, ini ada istri-istri yang lain yang dijadikan seolah-olah istri yang sah. Jelas, jual beli itu suami menjual, istri mengetahui atau menyetujui. Itu udah jelas itu. Kalau tidak ada tanda tangan istri tidak menyetujui, tidak bisa. Tidak bisa, karena akan ada dampak hukum, karena ada akibat hukumnya. Ada permasalahan nanti ke depannya, ada permasalahan lain nanti akibatnya ya. Begitu juga tadi, itu harta bersama dijual oleh suami dan istri muda, itu juga nggak benar. Kita harus bisa membuktikan juga kalau itu milik mereka berdua, bukan milik istri muda. Itu ada pidananya, nggak bisa. Tidak bisa juga menjual barang, menjual tanah, rumah, ini benda tidak bergerak ya. Tanah, rumah, kebun, sawah itu benda tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak, suami menjual, istri menyetujui atau mengetahui. Begitu juga sebaliknya. Istri menjual, suami mengetahui, suami juga menyetujui. Tidak bisa berdiri sendiri. Itu hukumnya. Beda dengan benda bergerak. Benda bergerak, motor, mobil, sepeda. Kalau motor, mobil, sepeda, siapapun yang punya BPKB dia dapat menjual. Oke, sorry, tadi angkat rokok. Contoh mobil. Mobil saya belum tentu atas nama saya. Mobil saya belum tentu atas nama saya, karena kadang saya beli kredit. Saya beli second. Namanya second itu atas nama orang. Kepemilikan siapa yang punya BPKB? Kepemilikan siapa yang punya BPKB? Mobil saya second, STNK BPKB atas nama Budi, tapi saya megang BPKB, saya bisa jual tanpa persetujuan Budi atas nama tadi, tanpa persetujuan istri. Yang jelas kalau mobil atau benda bergerak, siapapun bisa jual, yang penting dia punya PPKB. Itu permasalahannya. Tadi kembali lagi ke pokok permasalahan. Apabila itu memang benar harta bersama, apabila itu memang harta didapat di saat setelah menikah, itu udah harta bersama, itu harta gonogin. Suami menjual, istri mengetahui, istri harus menyetujui. Kalau tidak ada tanda tangan istri untuk mengetahui dan menyetujui, itu cacat hukumnya.
Bisa terjadi, bisa dan banyak terjadi. Bisa dan banyak terjadi. Kalau si istri tadi merasa dia tidak pernah tanda tangan, dia tidak pernah menjual, dia tidak pernah mengetahui, nah itu bisa istri menanyakan tempat orang yang jual. Coba tanya ke pembeli, coba dong lihat yang tanda tangan siapa. Kalau tiba-tiba tanda tangan istri itu ada yang tanda tangan, itu pidana, itu masuk pasal 263, 264, 266. Itu pidananya di situ. Karena tidak akan mungkin suami jual tidak tanda tangan atau tidak menyetujui istri. Tadi juga ada permasalahan istri muda. Bisa jadi istri muda itu mengaku-ngaku dia bahwa dia istrinya satu-satunya. Bisa jadi begitu. Dia tunjukkan surat nikah bahwa ini saya adalah suami istri yang sah. Benar, memang sah, tapi kan kepemilikannya belum tentu. Ya itu intinya dari 3 permasalahan topik tadi. Istri punya hak sama dengan suami, begitu juga suami punya hak sama dengan istri. Tidak bisa istri menjual begitu saja, tidak bisa suami begitu saja. Sama haknya, sama-sama memiliki, sama-sama punya hak di harta itu, di rumah, tanah dan sebagainya. Benda tidak bergerak, sekali lagi. Kalau benda bergerak, siapa yang punya BPKB, siapa yang megang BPKB, dia bisa jual walaupun bukan atas nama. Ya, semoga sedikit pencerahan saya, semoga sedikit pelajaran dari saya dapat bermanfaat untuk semua yang nonton, dapat bermanfaat untuk semua yang subscribe, like dan sebagainya. Saya doakan selalu dapat umur panjang, selalu diberi kesehatan. Sekali lagi kawan-kawan sekalian ini saya di counter HP Gunawan pemiliknya. Rekan saya, saudara saya, kawan main, kawan kecil yang HP-nya rusak, yang perlu diperbaiki, saya referensi di sini luar biasa. Saya pastikan bagus, cepat selesai. Intinya ada satu lagi, nggak mahal. Kalau mahal malas orang datang ke sini. Orangnya enak, ramah, sopan. Saya datang ke sini disambut dengan senyuman, asik. Oke, itu dari saya, Tony Sastrajaya, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat, AHY Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.